Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasaruddin bin Roslan. Nombor matrik saya 16 DKM 21F 1084. Nama saya Muhammad Azim Syazwan bin Azmi. 16 nombor matrik saya 16 DKM 21F 1091. Nama saya Muhammad Afiq Azizi bin Muhammad Barizi. Nombor matrik saya 16 DKM 21F1 089. Sekarang kita akan lihat video untuk memberi respon dalam kaedah stunning dalam sembelihan. Sekalian yang dirahmati Allah, ada metode penyembelihan yang dikenal dengan metode stunning, yaitu menjadikan hewan yang akan disembelih dalam keadaan tidak sadar atau dibius atau dibuat pingsan. Nah, apakah metode tersebut dibenarkan secara syariat atau justru melanggar aturan-aturan penyembelihan dalam syariat Islam? Mari kita ikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang terkait masalah hukum melakukan metode stunning atau pemingsanan atau pembiusan pada hewan yang akan disembelih. Baik hewan yang disembelih pada sembelihan biasa di rumah potong ataupun sembelihan pada momen Idul Adha. Apakah metode pemingsanan atau stunning pada hewan yang akan disembelih itu melanggar aturan syariat atau dibenarkan aturan syariat dari sisi penyembelihan? Baik teman-teman sekalian, metode stunning itu adalah menjadikan hewan yang akan disembelih itu dalam keadaan tidak sadar dengan metode tertentu yang dikenalkan oleh para ahli. Nah, secara umum memang metode stunning ini tidak dikenal pada masa lampau, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja para ahli masa kini mengenalkan itu sebagai bentuk memudahkan proses sembelihan hewan, baik tadi dalam rumah potong maupun di dalam penyembelihan momen Idul Adha. Secara umum juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang melakukan adab yang terbaik dari sisi proses penyembelihan hewan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian melakukan proses sembelihan, maka lakukanlah sembelihan tersebut dengan cara yang paling elok, cara yang paling baik untuk disembelih kepada hewan kurban tersebut. Nah, teman-teman sekalian, para ulama pun sudah membincangkan termasuk apa yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Begitupun yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, juga yang disampaikan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, di dalam fatwanya juga pernah disampaikan tentang kebolehan melakukan metode stunning jika itu memang dianggap perlu dalam proses sembelihan hewan. Baik tadi hewan pada penyembelihan biasa maupun hewan pada penyembelihan momen Idul Adha. Nah, teman-teman sekalian, terlebih dahulu kita akan lihat pada fatwa Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Di sini beliau mengatakan, lama nih, tidak ada masalah, min istihdami wasaili tada'uf. Tidak ada masalah seseorang melakukan proses sembelihan dengan dibantu metode pelemahan atau menjadikan hewan itu lemah min muqawamatil hayawan, dari segala pergerakan-pergerakan yang dianggap berlebihan dan cenderung melukai atau menyusahkan proses sembelihan. Namun dengan catatan, proses pelemahan hewan yang akan disembelih itu duna ta'dzibin lahu. Tidak ada unsur menyiksa, tidak ada unsur menyakiti hewan yang akan disembelih. Jadi pemingsanan itu tetap melakukan proses pelemahan itu dengan cara-cara yang baik. Jangan kemudian mentang-mentang mau dilemahkan kemudian dipukul dengan cara yang berlebihan sehingga hewan itu lemah duluan kemudian atau menjadi tersisa gara-gara proses pelemahannya dengan cara yang tidak baik tadi. Maka boleh melakukan proses
pelemahan hewan dari segala pergerakannya yang tidak perlu, tapi jangan sampai ada unsur menyiksa. Wa bina'an alaihi, kemudian beliau mengatakan oleh sebab itulah yahillu fil Islam, dibolehkan dalam Islam isti'malu turukit takhdir al mustahdasah, menggunakan metode pemingsanan hewan yang modern. Nanti kalau penggunaan metode pemingsanan modern itu banyak metode. Ada yang mungkin dipukul dengan benda tumpul dengan pukulan tertentu sehingga otaknya terkena pukulan dan dia pingsan gitu. Atau ada juga yang mungkin menggunakan strom listrik kemudian ditempelkan pada tubuh tertentu hewan tersebut, kemudian hewan menjadi lemah atau pingsan. Atau ada juga yang mungkin menggunakan bius, disuntik dengan ramuan atau obat-obat tertentu sehingga hewan tadi menjadi lemah juga. Tapi dengan catatan pemingsanan tersebut ghairul mumayyitah, atau tidak sampai hewan tersebut menjadi mati, atau metode pemingsanan itu tidak menjadikan hewan tewas gitu. Qabla dzabhi, sebelum proses sembelihan itu dilakukan. Artinya hewan dalam keadaan gagah, banyak bergerak, kemudian dilakukan proses stunning tadi, pemingsanan tadi. Tapi dengan catatan bahwa hewan tersebut benar-benar pingsan, bukan kebablasan mati. Nah, tapi kalau nanti kebablasan mati ya namanya bukan pingsan tapi mati. Nah, kalau hewan sudah mati maka disebut sebagai bangkai walaupun matinya barusan saja gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini pendapat pertama yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Kemudian yang kedua, ini juga ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia di dalam fatwanya nomor 12 tahun 2009. Juga membenarkan cara stunning ini. Hanya saja ada beberapa catatan yang perlu diingat. Yang pertama, stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara dan lemah. Itu. Jadi stunning itu tidak membunuh, tapi stunning hanya menjadikan hewan lemah dan pingsan saja. Kedua, bertujuan mempermudah penyembelihan. Karena tadi ada beberapa model hewan itu yang mungkin ukurannya besar. Kalau disembelih dengan orang yang tidak banyak, kemungkinan akan kewalahan atau mengalami proses sembelihan yang sulit. Bisa jadi karena hewan ini juga sudah melihat temannya ketika disembelih, dia berontak, mengalami tingkat stres yang tinggi sehingga pergerakannya itu tidak terkendali. Mungkin teman-teman sudah banyak lah yang mengalami kondisi seperti itu. Ada yang kabur, ada yang sampai menyakiti atau mempersulit proses sembelihan. Bahkan ada yang sampai mencederai orang yang akan menyembelih tadi, tukang jagalnya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, bertujuan mempermudah penyembelihan. Tindakan penyembelihan pada hewan yang dipingsankan tetap menggunakan prinsip memotong hulkum, yaitu tenggorokan, memotong kerongkongan, serta pembuluh darah lehernya. Jadi tiga. Artinya pemingsanan itu hanya proses melemahkan hewan, bukan menjadi tujuan akhir gitu. Artinya kalau habis dipingsankan, hewan benar-benar pingsan, baru kemudian diproses penyembelihan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang kita kenal dalam Islam itu. Kemudian juga yang ketiga, pemingsanan tidak bertujuan menyiksa. Jadi kalau ini kita pengennya hewan ini tenang, maka dipingsankan. Tapi pemingsanan itu tidak menjadikan hewan justru tersiksa dengan metode pemingsanan tadi itu. Kemudian yang keempat, alat yang digunakan untuk pemingsanan atau stunning itu tidak dicampur adukkan. Dalam artian, mungkin di rumah potong itu ada babi, di rumah potong itu ada sapi. Lah, alat untuk memotong dan sekaligus untuk stunning hewan sembelihan tadi itu tidak dicampur. Kalau ini ada alat stunning khusus untuk babi mamanya, atau alat stunning khusus untuk sapi. Jadi dua hewan tadi itu alatnya tidak dicampur adukkan karena nanti terjadi unsur haram najis karena tercampur oleh hewan babi tersebut. Maka teman-teman sekalian, kemudian yang ketiga juga ada pendapat yang kurang lebih sama yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Ali Yakub. Beliau juga pernah menyampaikan tentang kebolehan melakukan proses stunning ini. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat tentang bolehnya melakukan proses stunning, karena stunning yang diinginkan itu sebagaimana merujuk pada hadis Nabi SAW tersebut, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka lakukanlah proses sembelihan itu dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik menurut sebagian ahli adalah menjadikan hewan tidak berontak dan mengurangi tingkat stres pada hewan yang akan disembelih, yaitu dengan cara menjadikan hewan tidak sadar dalam proses sembelihannya. Baik, demikian penjelasan singkatnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Afiq Azizi.
Apakah yang anda faham tentang kaedah stani ni? Kaedah stani ni dia macam bagi pensan haiwan lah. Bukan bagi mati haiwan tu. Terus. Macam tu lah. Oh. Okey. Okey Azim. Apakah hukum kaedah stani ni digunakan? Hukumnya adalah harus kerana tidak membunuh. Kaedah stani hanya memberi memberi pengsan saja haiwan sembelihan itu. Oh, okey. Faham. Nasruddin. Try bagi bungkai tajuk dengan kaedah. Lepas tu bagi huraian sikit. Oh, berkaitan fit dalam kaedah stani ni, tujuan dia untuk memudahkan dalam urusan sembelihan. Contohnya macam nak sembelih contohnya lembu kan. Kalau kita sembelih besar, tak guna kaedah stani ni, macam kita kena guna tenaga kerja yang banyak ah. Nak kena pergi tumbal lembu tu. Yang kaedah stani ni, kita macam bagi pensan dia, dan uruskan tu sembelihan tu seperti biasa, seperti cara Islam yang betul. Yang keduanya, pastinya kaedah stani yang digunakan tidak menyeksa haiwan tersebut. Macam boleh menyebabkan pada kematian haiwan tu sebab akan jadi bangkai. Tu ya. Kaedah stani ni ikut syariat diperbolehkan selagi proses penyembelihan tu tidak menyiksa haiwan yang disembelih. Proses penyembelihan haiwan perlu dilakukan sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan konsep halalan thayyiban. Jangan sampai apa yang kita sembelih menjadi haram kerana disebabkan proses penyembelihan tersebut. Azim, bagi kesimpulan tajuk penyembelihan ni, kaedah stani. Daripada kajian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan bahawa penggunaan stunning diharuskan tapi mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Penggunaan moden pada hari ini juga perlu selari dengan tuntutan syarak. Sebagai seorang mukmin, kita perlulah mencari makan dan segala keperluan hidup berasaskan sumber-sumber yang halal, lebih-lebih lagi dalam pemasaran daging halal. Ini kerana negara kita juga tidak terkecuali dalam mengimport daging dari negara-negara barat dan serta halal adalah diragui. Yang itu saja. Okey, itu saja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih.